Bab 75. Pria itu menyeringai, meremas wajah Lily, dan bertanya, sekarang kamu adalah wanitaku, dan kamu masih akan bersamanya? Wanita Zhao Dong, jangan biarkan pria lain terlibat. Lily buru-buru berkata, jangan khawatir, Dong, aku tidak membiarkan dia menyentuhku sejak kita bersama. Saya pikir dia kotor. Tubuhku akan selalu menjadi satu-satunya milik Dong, dan hanya digunakan untuk melayani Dong. Saudaraku, kamu sendirian. Kemudian, dia menjelaskan, sebenarnya, saya ingin putus dengannya segera setelah restoran dibuka, tetapi saya tidak menyangka bahwa teman sekelas yang dikenal pria ini sedikit mampu dan membantunya memperbaiki masalah di zona pengembangan. Sekarang, saya ingin menunggu bisnis stabil sebelum menyuruhnya putus dan mengusirnya dari restoran. Zhao Dong tertawa dan berkata, itu hanya bekas luka, apa masalahnya? Jika Anda memberitahu saya sebelumnya, saya bisa meminta kakak tertuanya untuk meminta maaf kepada Anda hanya dengan satu panggilan. Lily tersenyum dan berkata, kamu masih pandai dong. Saat itu memang mendesak. Saya tidak peduli untuk menelepon Anda. Dan Stephen juga ada di sana. Saya khawatir Anda tidak akan senang jika bertemu dengannya. Zhao Dong mencubit pinggangnya dan berkata sambil tersenyum, kamu cukup bijaksana. Lily buru-buru mengusap lengannya di depannya dan berkata, Dong, apakah kamu bersedia membeli BMW X6 untuk orang lain? Zhao Dong tersenyum dan berkata, jadi, nanti, kita akan pergi ke rumahku dan memberimu makan beberapa kali. Kemudian Anda akan putus dengan orang miskin itu, dan saya akan membelikan Anda BMW X6 besok. Lily bertanya dengan heran, Dong, apa yang kamu katakan itu benar? Apakah Anda benar-benar akan membelikan saya X6 besok? Kapan aku berbohong padamu? Zhao Dong menyeringai dan berkata, namun, Anda harus melayani saya dengan baik sebelum Anda dapat mengendarainya. Lily langsung mengedipkan mata dan berkata, jangan khawatir, Dong, aku akan menjagamu saat sampai di rumahmu nanti. Keduanya berkata, berbalik, dan meninggalkan toko 4S. Charlie sangat kesal pada beberapa anjing, dan segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon Stephen. Begitu Stephen menjawab teleponnya, dia langsung berkata dengan semangat, Charlie, apa kabar? Mengapa Anda berpikir untuk menelepon saya? Charlie berkata dengan ringan, panggilan untuk menyambutmu. Apa yang kamu lakukan sekarang? Stephen berkata, saya sedang membantu di dapur belakang restoran. Tidak cepat pada siang hari, dan akan segera disajikan, jadi saya akan membantu. Charlie bertanya, apakah kamu sibuk di hotel setiap hari? Stephen berkata, restoran baru saja dibuka, dan ada banyak hal. Selain itu, lebih dari separuh uang di restoran ini berasal dari ayah Lily. Jika saya tidak bekerja lebih keras, mereka akan memandang rendah mereka. Charlie bertanya lagi, berapa yang kamu bayar? Saya memberikan 100.000. Ini semua tabungan saya sejak lulus dari universitas. Charlie terus bertanya, siapa pemilik restoran? Stephen berkata, ini aku. Charlie bertanya, apakah nama Anda tertulis di pendaftaran industri dan komersial? Stephen berkata, bukan itu masalahnya. Pendaftaran industri dan komersial atas nama ayah Lily. Lily dan saya belum menikah. Karena mereka membayar uang, tidak pantas menuliskan nama saya di kertas. Setelah berbicara, Stephen berkata lagi, tetapi ayahnya berkata bahwa setelah kami menikah, dia akan mengalihkan kepemilikan hotel kepada saya. Charlie menggelengkan kepalanya saat dia mendengarkan, si bodoh ini, aku tidak tahu apakah dia telah dimanfaatkan. Lily memperlakukannya seperti sapi, kuda, dan sebagai budak, dan memintanya untuk bekerja di bisnis perhotelan di zona pengembangan. Dia pergi keluar untuk mencuri orang sendirian, dan berkumpul dengan orang kaya, dan berencana untuk mengusirnya. Sekarang hotel tidak ada hubungannya dengan Stephen dalam pendaftaran bisnis. Begitu Lily memalingkan wajahnya, dia hanya bisa keluar rumah. Ketika waktunya tiba, tidak hanya semuanya akan sia-sia, tetapi 100,000 miliknya juga akan lenyap. Memikirkan hal ini, dia merasa semakin muak dengan Lily dan bertanya langsung kepada Stephen, mengapa Lily pergi sekarang? Bab 76. Stephen tersenyum dan berkata, dia, pergi ke penata rambut, ada apa? Charlie mencibir, merapikan rambut? Apakah dia mengatakan itu? Ya memang. Kamu percaya apa yang dia katakan? Stephen bertanya dengan nada terkejut. Charlie, apa maksudmu? Katakan saja, jangan berkeliling.
Charlie bersenandung dan berkata, "Jikalau begitu aku akan mengatakan yang sebenarnya. Saya melihat Lily di toko BMW 4S. Dia masih memeluk seorang laki-laki bernama Zhaodong, dan dia terus menyebut Zhaodong itu sayangku. Dia mungkin akan dicintai olehnya." "Mustahil!" Stephen berseru, Lily sama sekali bukan orang seperti itu. Mungkinkah Anda yang mengenali orang yang salah?" Charlie berkata dengan percaya diri, "Ya aku tidak mungkin salah, itu dia." "Aku tidak percaya itu." Stephen berkata dengan dingin, Charlie, kita berada dalam hubungan yang baik, tetapi kamu tidak bisa mengatakan hal-hal buruk tentang istriku hanya karena kita berteman." Charlie berkata dengan dingin, Stephen, bangun. Istri Anda sudah bersama pria lain, dan Zhaodong juga berjanji akan membelikannya BMW X6. Sekarang Lily akan pulang bersamanya, bersiap untuk malam itu. Dia akan putus denganmu saat dia kembali. Sebagai teman sekelas lama, saya menyarankan Anda untuk bersiap lebih awal. Tanpa menunggu jawaban Stephen, Charlie melanjutkan, sebaiknya kau memindahkan lukisan yang kuberikan padamu dulu, dan simpan lukisan itu. Anda masih memiliki modal untuk kembali, tetapi jika Anda tidak mempercayai saya, maka saya tidak memiliki metode apapun untuk menyelamatkan Anda dari masalah yang akan datang. Stephen juga cemas dan berkata, Charlie, jangan bicara omong kosong di sini. Lily adalah tunanganku, aku tahu yang terbaik, dia tidak akan pernah mengkhianatiku. Jika kau menjebaknya lagi, aku akan memutuskan hubunganku denganmu. Charlie mengerutkan kening dan berkata dengan ringan, oke, sebagai teman, pengingat yang harus saya berikan telah diberikan. Jika Anda tidak mempercayai saya, maka saya tidak ada hubungannya. Semoga berhasil. Setelah berbicara, Charlie langsung menutup telepon. Sungguh idiot yang terpesona oleh cinta, dia diam-diam merekam video dan mengirimnya untuk melihatnya. Saat ini, manajer toko BMW mengetuk jendela dan bertanya kepadanya, Tuan, apakah Anda puas dengan 530 ini? Charlie mengangguk, ini cukup bagus. Mari kita ambil yang ini. Dapatkan saya yang baru dari gudang. Manajer itu segera mengangkat alisnya. Tunggu sebentar, saya akan mengatur seseorang untuk mengambil mobil. Tak lama kemudian, sebuah BMW 530 hitam dikendarai oleh si penjual berhenti di situ. Charlie hanya menggesek kartunya untuk membayar dan mengambil mobilnya, lalu melipat bayi kecil itu, memasukkannya ke dalam bagasi, dan pergi dengan ayunan besar. Dalam perjalanan pulang, ayah mertua dan ibu mertuanya menelepon, secara bergantian, untuk menanyakan apakah dia kembali. Ketika Charlie tiba di bawah, dia menyadari bahwa mereka sudah menunggu di bawah. Melihat Charlie benar-benar membeli BMW 530, pasangan tua itu tersenyum penuh semangat. Ayah mertua berkeliling BMW beberapa kali dan berseru, mobil bagus. Mobil yang bagus. Saya tidak menyangka bahwa saya masih bisa mengendarai BMW. Charlie tersenyum dan berkata, ayah, kamu mungkin bisa mengendarai Rolls-Royce di masa depan. Ayah mertua tertawa dan berkata, maka itu tergantung pada kemampuanmu. Ibu mertua juga sangat senang di sela-sela, dan sikapnya terhadap Charlie juga banyak berubah. Ayah mertua masuk ke mobil untuk test drive, dan setelah kembali, dia berkata, mobilnya sangat bagus, dan nyaman untuk dikendarai, tapi mobilnya terlalu panjang dan tidak mudah dikendalikan. Charlie, kamu akan menjadi supir untukku siang ini. Saya baru saja membuat janji dengan seseorang untuk melihat sesuatu. Charlie mengangguk, oke ayah. Ibu mertua berkata dengan semangat, saat saya berbalik, saya akan menjadi supir dan mengajak saya minum teh sore bersama teman-teman. Biarkan mereka juga melihat bahwa saya juga dijemput oleh BMW saat saya keluar. Oke, Bu.